Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa. Video kedua ini saya akan menyelesaikan suatu soal model transportasi yang dimana suatu perusahaan mempunyai 4 buah pabrik dengan 4 daerah pemasaran. Keempat pabrik mempunyai kapasitas produksi yang sama, yaitu 100 ton, sedangkan keempat daerah pemasaran masing-masing mempunyai demand 75, 75, 160, dan 90 ton per bulan. Tentukan besarnya komoditas yang seharusnya dikirim dari masing-masing pabrik ke masing-masing daerah pemasaran agar ongkos angkut total minimal. Jika diketahui ongkos angkut satuan dari setiap pabrik ke daerah pemasaran adalah sebagai berikut. Untuk O1 ke D1 ongkos pengiriman adalah sebesar 4, untuk O1 ke D2 ongkos pengiriman sebesar 5, O1 ke D3 sebesar 6, O1 ke D4 sebesar 7. Untuk supply pada O1 sebesar 100, O2 sebesar 100, begitupun untuk O3 dan O4 adalah sebesar 100. Sementara untuk demand ke D1 sebesar 75, demand untuk D2 sebesar 75, demand untuk D3 sebesar 160, dan demand untuk D4 sebesar 90. Di persoalan ini saya akan menggunakan dua metode, yaitu metode northwest corner atau mulai dari barat laut, dan metode stepping stone atau batu loncatan. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang sama seperti di persoalan tadi. Di sini metode pertama yang akan saya gunakan adalah metode barat laut, yaitu memulai pada pojok kiri atas. Itu di sini kita harus menyeimbangkan antara supply dan demand. Karena di sini supply-nya sebesar 100, sementara demand-nya sebesar 75 pada O1 dan D1. Di sini kita optimalkan saja 75. Kemudian untuk O1 ke D2, sini supply-nya tinggal 100 kurang 75 adalah 25. Kita optimalkan saja 25. Di sini kita tidak bisa lagi melangkah ke D3 karena supply-nya sudah teralokasikan semua pada D1 ke D2, D1 dan D2. Baik, langsung saja ke bawah. Sini O2 ke D2. Sini supply-nya sebesar 100, sementara demand-nya sisa 50 karena 75 kurang 25 adalah 50. Di sini kita optimalkan saja sebesar 50. Kemudian kita melangkah lagi ke samping kanan. Di sini supply-nya tinggal 100 kurang 50 adalah 50. Jadi kita optimalkan saja. Kemudian kita melangkah lagi ke O3 ke D3. Supply-nya sebesar 100, sementara demand-nya adalah 160 kurang 50 adalah 110. Di sini kita optimalkan saja sebesar 100. Kemudian di O4 ke D3. Di sini 160 kurang 150 adalah 10. Di sini kita isi 10. Kemudian untuk O4 ke D3, di sini demand-nya adalah 90, sementara supply-nya adalah 100 kurang 10. Sini kita isi, optimalkan saja 90. Jika kita totalkan antara 75 tambah 25, hasilnya adalah sama dengan supply, yaitu 100. Itu pun untuk 25 tambah 50 sama dengan demand, yaitu 75. Begitupun seterusnya. Setelah seperti ini, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode stepping stone atau batu loncatan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan tabel berikutnya. Untuk metode stepping stone atau batu loncatan, kita harus mencari sel yang tidak memiliki isi. Sini sel yang tidak memiliki isi adalah O1 ke D3, kemudian O1 ke D4, kemudian O2 ke D1, kemudian O2 ke D4, kemudian O3 ke D1, setelah itu O3 ke D2, setelah itu O3 ke D4, kemudian O4 ke D1, kemudian O4 ke D2. Sini kita akan memulai pada sel kosong O1D3. Oke, sini pertama kita membuat jalur bisa ke kiri, bisa ke bawah, bisa ke samping kiri. Sini saya akan memulai di samping kiri.
Kemudian kita harus mencari sel yang memiliki isi untuk kembali lagi ke sel awal tadi. Nah, jalur berikutnya, kemudian ke jalur berikutnya. Sini kita harus benar-benar mencari sel yang memiliki isi untuk batu loncatan, karena di sini kita menganggap bahwa sel kosong ini adalah sel yang berisikan air, sehingga kita harus mencari sel yang berisi untuk bisa kembali ke sel awal tadi. Sini untuk sel awal kita beri tanda positif, kemudian negatif, positif, kemudian negatif. Dan kita hitung. Sini sama dengan seperti biasa, negatif dikali positif 6 kali 6 dikurang. Kenapa dikurang? Karena tandanya negatif 5, negatif jadi kurang 5. Kemudian ditambah tandanya positif, tambah 2 dikurang 1 karena tandanya negatif. Kemudian sama dengan 2, positif 2. Positif 2 kali negatif adalah negatif 2. Lanjut ke sel berikutnya. Sini supaya tidak bingung, ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita melangkah ke sel selanjutnya, yaitu sel kosong selanjutnya, yaitu O1 ke D4. Ini kita buat jalur seperti tadi lagi. Ini kita ke samping kiri ataupun ke bawah bisa, tapi saya mulai dari samping kiri. Dan ke bawah lagi. Cari sel yang memiliki isi untuk bisa kembali lagi ke sel awal. Yang ke sini hingga kembali ke sel awal. Jangan lupa di sel awal itu kita beri tanda positif. Kemudian selanjutnya, arah selanjutnya adalah negatif. Arah selanjutnya lagi adalah positif. Selanjutnya adalah negatif, positif, dan negatif. Lalu kita hitung. Sama dengan negatif dikali positif 7 dikurang 5 ditambah 2 dikurang 1 ditambah 6 dikurang 4 sama dengan 7 kurang 5 2 tambah 2 4 kurang 1 3 tambah 6 9 kurang 4 5. Jadi di sini positif 5 dikalikan negatif sama dengan negatif 5. Dan kita melangkah lagi ke sel kosong selanjutnya, yaitu sel O2 ke D1. Ini seperti biasa kita buat jalur terlebih dahulu. Seperti ini. Kita harus mengarah ke sel yang memiliki isi untuk kembali ke sel awal tadi. Seperti ini. Kita tidak bisa melangkah ke sel selanjutnya yang memiliki isi ini karena kita tidak memiliki batu loncatan untuk kembali ke sel awal ini. Jadi kita harus melihat sel yang memiliki isi dan bisa membawa kembali lagi pada sel yang kosong tadi, sel awal tadi. Oke, selanjutnya sini jangan lupa kita isi tanda plus, kemudian arah selanjutnya negatif, arah selanjutnya lagi adalah positif, kemudian negatif. Nah, setelah seperti ini kita cari nilainya, nilai biayanya. Negatif jangan lupa dikali positif 5 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 5 kurang 2 3 tambah 5 8 kurang 4 positif 4 positif 4 kali negatif sama dengan negatif 4. Dan kita melangkah ke sel kosong selanjutnya, yaitu O2 ke D4. Yang ini seperti biasa buat jalur terlebih dahulu.
Sini kita bisa ke sini, kemudian ke bawah. Ingat, cari sel yang memiliki isi untuk bisa kembali ke sel selanjutnya atau ke sel awal tadi. Oke, seperti ini. Jangan lupa isikan untuk sel awal itu adalah positif, kemudian negatif, positif untuk sel selanjutnya, setelah itu negatif. Lalu kita cari hasilnya sama dengan, jangan lupa negatif dikali 7 dikurang 1 ditambah 6 dikurang 4 sama dengan 7 kurang 1 6 tambah 6 12 kurang 4 8. Positif 8 dikali negatif sama dengan negatif 8. Sel kosong selanjutnya yaitu O3 ke D1. Seperti biasa kita membuat jalur terlebih dahulu. Sini kita mulai, bisa ke atas, bisa ke samping kanan. Sini bisa ke samping kanan. Kita harus benar-benar mencari sel yang memiliki isi untuk bisa kembali ke sel awal tadi. Seperti biasa, memberikan tanda plus pada sel awal, selanjutnya negatif, kemudian positif, setelah itu negatif, kemudian positif, setelah itu negatif. Setelah seperti ini kita hitung, sama dengan negatif dikali positif 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 6 kurang 2 4 tambah 1 5 kurang 2 3 tambah 5 8 kurang 4 adalah positif 4. Sini karena dikalikan dengan negatif maka hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya kita melangkah ke sel kosong O3 ke D2 yang ini. Buat jalur lagi. Sini kita bisa seperti ini, ke atas maupun ke samping kanan. Sini ke samping kanan saja. Oke. Dan ke sini lagi. Tandanya adalah positif, jangan lupa untuk sel pertama. Kemudian arah selanjutnya adalah negatif. Kemudian positif. Setelah itu negatif. Isi sama dengan negatif dikali 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 6 kurang 2 4 tambah 1 5 kurang 2 3. Positif 3 dikali negatif adalah negatif 3. Dan sel kosong selanjutnya, adalah O3 ke D4. Kita buat arah terlebih dahulu seperti tadi. Sini ke samping kiri bisa maupun ke bawah juga bisa. Saya seperti ini, ke samping kiri, ke bawah, ke sini lagi, sehingga bisa kembali ke sel awal tadi karena memiliki batu loncatan. Nah, di sini kita beri tanda plus untuk sel awal, min, plus, min. Sini kita hitung lagi sama dengan negatif dikali 5 kurang 2 tambah 6 kurang 4
sama dengan 5 kurang 2, 3 tambah 4, 9 kurang 4, 5. Negatif 5. Sel kosong selanjutnya yaitu sel O4D1. Kita terlebih dahulu membuat jalurnya. Itu kita bisa ke atas maupun ke samping kanan. Saya ke samping kanan. Oke. Kita lewat saja 100. Kemudian ke samping kiri. Ke samping ke atas. Kemudian ke samping kiri. Kembali lagi ke sel awal tadi. Jangan lupa untuk sel awal kita beri tanda positif. Kemudian sel selanjutnya, arah selanjutnya adalah negatif, positif, negatif, positif, dan negatif. Oke, setelah seperti ini kita hitung lagi. Sama dengan negatif dikali 1 dikurang 3, dikurang 6 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 1 kurang 6, negatif 5 tambah 1, negatif 4 kurang 2, negatif 6 tambah 5, negatif 1 kurang 4, negatif 5. Negatif 5 kali negatif hasilnya adalah positif 5. Sel kosong selanjutnya yaitu O4D2. Seperti biasa kita beri arah terlebih dahulu. Sini, kemudian ke atas, kembali lagi ke sel awal. Tandanya adalah positif, negatif, positif, negatif. Kita hitung sama dengan negatif dikali 3 dikurang 6 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 3, negatif 3 tambah 1, negatif 2, negatif 4 kali negatif sama dengan positif 4. Oke, setelah dilihat dari tabel ini belum optimal dikarenakan masih ada nilai positif yaitu 5 dan 4. Kemudian kita cari nilai positif yang paling besar. Nilai positif yang paling besar adalah positif 5. Jadi kotak yang akan kita isi adalah kotak yang terletak di angka 5, yaitu di O4D1. Itu O4D1 yang ini. Kemudian kita bikin arah lagi. Itu dari kanan atau bisa juga ke atas, sini saja, kanan, kemudian ke atas lagi, kemudian ke samping kiri, ke atas, samping kiri, ke bawah. Sini kita beri tanda positif untuk sel pertama seperti biasa, dan selanjutnya negatif, sel selanjutnya positif, sel selanjutnya negatif, sel selanjutnya positif, sel selanjutnya negatif. Kemudian kita cari nilai yang pengalokasiannya adalah negatif. Sini yang nilai pengalokasian negatif adalah 10,
kemudian 50 dan 75. Nilai negatif yang paling kecil adalah 10. Jadi di sini kita isi 10 tambah 0 adalah 10 untuk sel pertama, ini 10. Kemudian 10 kurang 10 adalah 0. Di sini 0, tidak perlu diisi. Kemudian 50 ditambah 10 adalah 60. Sini kita isi 60. Setelah itu untuk selanjutnya adalah 50 dikurang 10 adalah 40. Tulis 40. Kemudian selanjutnya lagi adalah 10 tambah 25 adalah 35. Kita isi 35. Kemudian selanjutnya lagi 75 dikurang 10 adalah 65. Sini kita isi 65. Sini tetap 100. Sini tetap 90. Sehingga kalau kita totalkan ini dengan 65 tambah 35 hasilnya sama dengan suplai yaitu 100. Begitupun dengan 65 tambah 10 sama dengan demand sebesar 75. Begitupun seterusnya. Setelah seperti ini, kita ulangi lagi langkah-langkah yang telah kita akan di stepping stone. Di sini kita harus mencari sel yang tidak memiliki isi. Di sini sel yang tidak memiliki isi adalah sel O1 ke D3. Kemudian sel O1 ke D4. Setelah itu sel O2 ke D1. Kemudian sel O2 ke D4. Kemudian sel O3 ke D1. Kemudian itu sel O3 ke D2. Kemudian sel O3 ke D4. Setelah itu sel O4 ke D2. Kemudian sel O4 ke D3. Oke, di sini kita mulai di sel kosong O1 D3. Yang ini seperti biasa kita membuat arah terlebih dahulu. Arahnya ke samping kiri bisa, ke bawah juga bisa. Ini penting, kita harus mencari sel yang memiliki isi untuk atau sebagai batu loncatan untuk kembali ke sel awal seperti ini. Untuk sel awal adalah positif, selanjutnya adalah negatif, kemudian selanjutnya lagi adalah positif, dan selanjutnya lagi adalah negatif. Setelah seperti ini kita hitung lagi, sama dengan negatif dikali 6 dikurang 5 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 6 kurang 5 1 tambah 2 3 kurang 1 2 positif 2. Positif 2 kali negatif sama dengan negatif 2. Kemudian kita masuk ke sel kosong selanjutnya adalah O1 D4. Kita buat arah lagi seperti ini ke bawah, kemudian ke sini lagi, ke sini lagi, dan ke sini lagi. Oke, jangan lupa tanda untuk sel awal itu positif, kedua kemudian selanjutnya negatif, positif, negatif. Oke, kita hitung lagi, sama dengan negatif 7 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 7 kurang 4 3 tambah 1 4 kurang 4 dengan 0. Sini kita tulis 0. Setelah seperti ini kita melangkah lagi ke sel kosong selanjutnya adalah O2D1. Yang ini kita buat lagi arah. Oke,
Oke, jangan lupa tandanya positif untuk sel pertama, sel kedua negatif, selanjutnya positif, berikutnya negatif. Kita hitung lagi dengan negatif dikali 5 kurang 2 tambah 5 kurang 4 sama dengan 5 kurang 2 3 tambah 5 8 kurang 4 sama dengan positif 4. Positif 4 kali negatif adalah negatif 4. Kemudian sel kosong selanjutnya adalah O2D4. Masuk kita tentukan arah lagi, sini ke sini, kemudian ke atas dan ke bawah, kembali lagi ke sel awal tadi seperti ini. Jangan lupa tandanya untuk sel pertama adalah positif, sel awal, kemudian negatif, positif, negatif, kemudian positif, setelah itu negatif. Hitung lagi sama dengan negatif dikali 7 kurang 2 tambah 5 kurang 4 tambah 1 kurang 4 sama dengan 7 kurang 2 5 tambah 5 10 kurang 4 6 tambah 1 7 kurang 4 3 negatif 3. Selanjutnya kita masuk lagi ke sel kosong berikutnya adalah O3D1. Terlebih dahulu kita membuat jalur lagi 3D1. Ini kita ke samping kanan dan ke atas, ke samping kiri, ke atas lagi, kembali lagi ke sel awal tadi. Jangan lupa tandanya adalah positif untuk sel awal, kemudian selanjutnya negatif, positif, negatif, positif, kemudian negatif. Lalu kita hitung lagi sama dengan negatif dikali 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 6 kurang 2 4 tambah 1 5 kurang 2 3 tambah 5 8 kurang 4. Sini adalah negatif 4. Kemudian sel kosong berikutnya lagi adalah O3D2. Kita buat arah terlebih dahulu lagi, O3D2. Sini kita ke atas saja, kemudian ke kanan, ke bawah lagi, ke samping kiri, kembali lagi ke sel awal tadi. Ini jangan lupa untuk sel pertama kita beri tanda plus, kemudian negatif, plus, negatif. Kita hitung lagi sama dengan negatif dikali 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 6 kurang 1 4 tambah 1 5 kurang 2 3. Di sini kita isi negatif 3. Kemudian kita melangkah lagi ke sel kosong selanjutnya adalah O3D4. Yang ini kita buat jalur lagi, kita bisa mulai ke sini ataupun ke samping kiri. Saya ke samping kiri saja, kemudian ke atas,
samping kiri lagi, sehingga bisa kembali ke sel awal tadi. Kita hitung sini kita sel awal kita beri tanda plus, kemudian selanjutnya negatif, setelah itu plus lagi, kemudian negatif, kemudian plus lagi, setelah itu negatif, kemudian plus lagi, kemudian negatif lagi. Lalu kita hitung sama dengan negatif dikali 5 kurang 2 tambah 1 kurang 2 tambah 5 kurang 4 tambah 1 kurang 4 sama dengan 5 kurang 2 3 tambah 1 4 kurang 2 tambah 5 7 kurang 4 3 tambah 1 4 kurang 4 0. Sini kita isi 0. Kemudian sel kosong selanjutnya adalah O4D2. Kita buat jalur lagi, sini ke samping kiri, kemudian ke atas, kembali lagi ke sel awal. Jangan lupa untuk sel awal adalah positif, dia negatif, positif, dia negatif. Sama dengan negatif dikali 3 dikurang 1 tambah 4 kurang 5 sama dengan 3 kurang 1 2 tambah 4 6 kurang 5 1. Jadi di sini adalah negatif 1. Kemudian sel kosong selanjutnya adalah O4D3. Yang ini kita isi lagi jalur terlebih dahulu, O4D3. Sini kita bisa mulai dari sini ke sini, kemudian ke atas, samping kanan, bawah, samping kanan lagi, ke bawah lagi. Jangan lupa sel awal adalah positif, kemudian negatif, positif, negatif, positif lagi tandanya, dia negatif. Kita hitung sama dengan negatif dikalikan dengan positif 6 dikurang 1 ditambah 4 dikurang 5 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 6 kurang 1 5 tambah 4 9 kurang 5 4 tambah 2 6 kurang 1 5. Positif 5 dikalikan dengan negatif adalah negatif 5. Sehingga pada tabel 2 ini nilainya sudah optimal dikarenakan sudah tidak ada lagi nilai yang positif. Jadi F optimalnya adalah sama dengan 6. Di sini kita akan menghitung semua sel yang memiliki isi. Berarti 65 dikalikan dengan biaya 4, kemudian dijumlahkan
ditambah dengan 35 dikalikan dengan 5 ditambah 40 dikalikan dengan 2 ditambah 60 dikalikan dengan 1 tambah 100 dikalikan dengan 2 tambah 10 dikalikan dengan 1 tambah 90 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 1145. Sehingga hasilnya adalah 1145. Jadi tabel kedua ini adalah tabel yang paling optimal. Sekian video penyelesaian masalah mengenai soal model transportasi bagian kedua dengan menggunakan metode NWC atau North West Corner mulai dari barat laut dan metode stepping stone atau metode batu loncatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.